Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, kali ini ISBW Podcast Perdana membawakan sebuah isi buku dari seorang pendakwah asal Mesir yang bernama Amru Khalid. Buku ini berjudul Dengan Namamu Aku Hidup, Indahnya Hidup dengan Nama-Nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pembahasan ini diawali oleh penulis dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan mempertanyakan diri kita dalam beribadah. Pernahkah kita beribadah dengan dilandasi oleh rasa penuh sukacita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, "Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesenangan hidup di dunia tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya rahmat Allah yang dikaruniakan pada diri kita dalam menjalankan kehidupan ini. Adapun rahmat atau ar-rahmah mengandung pengertian kelembutan yang telah didasari dengan perbuatan baik kepada makhluk. Para ulama mengatakan ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang bersifat umum dan serba meliputi bagi setiap makhluk di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 42 yang berbunyi, "Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pengasih?" Dari ayat tersebut menunjukkan pentingnya rahmat Allah bagi seluruh umat manusia, sebab para penghuni surga yang berada di dalamnya akan menerima sambutan kepada mereka. Hal ini termaktub dalam surat Yasin ayat 58 yang berbunyi, "Salam sejahtera sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang." Begitu juga dengan seluruh umat manusia yang banyak melakukan kesalahan di dunia, pasti akan membutuhkan pintu taubatnya Allah. Oleh sebab itu, rahmat ini bersifat khusus, karena taubat adalah kembali kepada Allah. Hal ini termaktub dalam surat At-Taubah ayat 104, yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dari ayat di atas kita menyadari bahwa kesenangan hidup di dunia ini seperti makan dan minum merupakan bagian dari rahmatnya secara umum. Sedangkan rahmat khusus adalah di mana seseorang mendapat kesanggupan dalam beribadah secara istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Hal ini juga sesuai dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa." Apakah dari sini kita sudah merasakan sukacita dalam hidup yang telah ternaungi dengan asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sukacita itu bermula dari penciptaan alam semesta dan semua makhluk hingga akhir zaman. Ketika itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menuliskan dalam kitabnya di Arsy, "Sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku." Dalam ayat tersebut Ibnu Qayyim berpendapat sifat kasih sayang Allah adalah yang pokok, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain bersifat Maha Penyayang. Dan rahmat itu adalah kelaziman zat Allah seperti ilmu, kuasa, pendengaran, penglihatan, dan kebaikannya. Hal ini mustahil apabila Allah tidak bersifat Maha Penyayang, dikarenakan kasih sayangnya yang lebih besar daripada kemurkaannya. Jadi, Allah Maha Penyayang bukan Maha Murka. Apabila ditinjau melalui hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Tuhanku murka di suatu hari. Tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan ada lagi murka sesudah itu." Kemudian Ibnu Qayyim berpendapat mengenai hal itu dengan menguatkannya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi,
dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 12 yang berbunyi, Ia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang dan tidak menetapkan atas dirinya murka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat karena Dia menyukai maaf bukan balas dendam. Ketika berdoa kita mengatakan, Ya Allah, kasihanilah kami karena sesungguhnya Engkau adalah pengasih pada kami, dan jangankah Engkau siksa kami walaupun Engkau kuasa untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Toha ayat 129 yang berbunyi, dan sekiranya tidak ada sesuatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, atau tidak akan ada akal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Selain itu, terdapat 3 contoh mengenai ketetapan Allah dari kalimat rahmatku melampaui murkaku. 1. Dalam hadis Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, ruh masuk ke dalam jasad Adam melalui kepalanya. Ketika ruh itu mulai memasuki jasadnya, Adam bersin. Lalu para malaikat berkata, katakanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adam pun segera mengatakan Alhamdulillah. Maka Allah berfirman, semoga Tuhanmu mengasihimu. Itulah kalimat pertama yang difirmankan oleh Allah kepada Adam. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100 rahmat bersama dengan saat penciptaan langit dan bumi. Setiap rahmat diibaratkan sebagai sebuah piring seluas langit dan bumi. Dari 100 rahmat itu, Allah menurunkan 1 rahmat ke bumi. Dan dengan 1 bagian rahmat itu, para makhluk saling mengasihi, dan dengan 1 rahmat itu, kakek seekor induk tidak hendak menginjak anaknya. Yang kedua, sikap iblis yang bersikeras dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penangguhan dirinya sampai hari manusia dibangkitkan. Hal ini tertera dalam surat Al-Hijr ayat 36 yang berbunyi, Ia, iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu Allah berfirman pada ayat selanjutnya yaitu 37 yang berbunyi, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Dan lanjutan ayat 38 yang berbunyi, sampai hari yang telah ditentukan yaitu hari kiamat. Ketiga, kisah seorang lelaki yang dihadapkan Allah pada hari kiamat, di mana ketika lelaki itu ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata keburukannya lebih berat dari kebajikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Siapa yang bersedia meminjamkan 1 kebaikan kepadanya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu lelaki itu mendatangi ibunya, saudara-saudaranya, karib kerabatnya, tetapi masing-masing mengatakan, diriku, diriku, diriku. Tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang lelaki yang dosa-dosanya setinggi gunung dan hanya memiliki 1 kebaikan. Laki-laki tersebut berkata, ambillah kebaikanku. Tentu lelaki di awal tadi merasa gembira bukan main mendengar hal itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada lelaki yang memberikan kebaikannya itu bahwa Allah mengatakan, engkau tidak lebih penyayang daripada aku. Akulah yang maha penyayang dari para penyayang. Masuklah kalian berdua ke dalam surgaku. Baiklah, itulah beberapa contoh kasih sayang Allah pada setiap makhluknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan membahas dampak dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi alam semesta. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.